Selamat bertemu kembali di ini sudah pertemuan yang keempat kalinya ya, Alhamdulillah atas izin Allah kita diberikan kesempatan lagi untuk melanjutkan bahasa Arab belajar bersama ini pada sore hari ini. Semoga ikhwan semuanya juga diberikan kesehatan dan kesempatan. Pada sore hari ini kita akan mencoba melanjutkan di halaman yang ke-44. Silahkan dibuka halaman tersebut. Sudah ketemu ya? Halaman 44, Al-Babul Awalu, bab yang pertama, Al-Ismu, isim, min haitsul i'rabi wal bina'i. Min haitsul i'rabi wal bina'i, dari ditinjau dari segi i'rab dan bina. Tabaqan li qawaidin nahwi, tabaqan li qawaidin nahwi, sesuai dengan kaidah nahwu. Yung qasamul ismu min haitsul i'rabi wal bina'i. Yung qasamul ismu min haitsul i'rabi wal bina'i. Isim dibagi kalau ditinjau dari i'rab dan bina itu qisma ini ada dua. Jadi isim ditinjau dari sisi i'rab dan bina itu ada dua, yaitu mu'rab dan mabni. Iya, mu'rabun dan mabniyun. Jadi tinjaunya adalah dari sisi i'rab dan bina. Ada dua, yaitu mu'rab dan mabni. Kalau didefinisikan apa itu mu'rab dan apa itu mabni, seperti yang ada di bawah itu di catatan kaki ya. Al-mu'rab itu
ma yataghayyaru akhiruhu bi hasbil awamili. Ma yataghayyaru akhiruhu bi hasbil awamili. Yang berubah harokat akhirnya sesuai dengan jabatan kata dalam kalimat. Ya, itu terjemahan saya. Kalau nanti teman-teman ada terjemahan yang lebih bagus, monggo, silahkan. Jadi apa yang berubah di akhir kata sesuai dengan jabatan kata tersebut dalam kalimat. Saya akan coba berikan contoh di situ. Iya. Satu adalah zaitun, ya, tentang zaitun. Kalau ini ditambah koma zaitun, di sini saya kasih tanda merah. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, inilah yang disebut dengan mu'rab. Jadi kata zaitun itu masuk isim mu'rab, dia akan berubah harokat akhirnya sesuai dengan jabatan kata tersebut dalam kalimat, ya kan? Untuk yang pertama ini marfu karena fa'il atau pelaku. Kemudian yang kedua itu karena menjadi objek atau maf'ul. Kemudian yang ketiga adalah dia majrurun bi harfi jarin. Nah inilah disebut dengan mu'rab. Ya, ya, berubah-ubah harokatnya di akhir kata itu sesuai dengan jabatan kata tersebut dalam kalimat. Ya, tidaknya seperti ini, nanti juga dibalik juga bisa. Ya. Saya memukul zaitun. Iya. Saya memukul zaitun. Saya melewati zaitun. Kemudian zaitun berdiri. Dan seterusnya. Oke. Kembali ke atas dulu. Al ismul mu'rabu.
isim yang mu'rab. Huwallazi yataghayyaru saklu akhirihi bitaghyiri mauqi'ihi fil jumlati. Saya ulangi. Huwallazi yataghayyaru saklu akhirihi bitaghyiri mauqi'ihi fil jumlati. Jadi yang dinamakan dengan isim yang mu'rab adalah yang berubah harokat akhirnya. Saklun itu bentuknya. Saklun itu berubah bentuk, harokat maksudnya di situ. Di akhirnya bitaghyiri mauqihi, perubahannya sesuai dengan posisi kedudukan kata dalam kalimat. Artinya kata dalam kalimat itu jabatannya sebagai apa itu berbeda-beda harokatnya, yang dinamakan dengan isim mu'rab itu. Ya, seperti yang sudah ada pada contoh di papan tulis, ya. Itu. Fa kalimatu ar-rajulu masalan, kata ar-rajulu contohnya wahia ismun mu'rabun, wahia ismun mu'rabun, itu termasuk isim yang mu'rab. Yakunu akhiruha ad-dhammatu awil fathatu awil kasratu ala hasbi mauqi'iha fil jumlah. Ya, fil jumlati. Jadi ar-rajulu yang termasuk isim mu'rab itu di akhir harokatnya menjadi, tapi tidak harus dijemahkan menjadi. Bisa menjadi dhammah, bisa menjadi fathah, bisa menjadi kasrah, artinya bisa berharokat dhammah seperti ini, bisa berharokat fathah di sini, dan bisa berharokat hasrah. Itu ini saya rubah jadi ar-rajulu, ya. Ala hasbi mauqi'iha fil jumlah, ditinjau sesuai dengan jabatan kata tersebut dalam kalimat itu sebagai apa. Bihasbi atau al hasbi itu menurut, sesuai. Tabakon lama sayudahu bil faslil awal minal kitab. Tabakon lama sayudahu bil faslil awali minal kitab.
Pasti nanti akan dijelaskan. Pasti itu yang tobakon. Pasti nanti akan dijelaskan yusa sayudahu di pasal pertama dari kitab ini. Ya. Jadi nanti untuk yang mu'rab itu akan dibahas di pasal yang pertama. Dah, paham tum ya? Tentang mu'rab itu seperti itu. Kemudian yang kedua, al-ismul mabniyu. Isim yang mabni. Apa itu isim yang mabni? Kalau kita kembalikan kepada yang di catatan kaki bawah, wa amal mabniu, adapun yang disebut dengan isim mabni itu adalah fahuwa ma yalzimu halan wahidatan wa in syi'ta faqul ma la yataghayyaru wa in syi'ta faqul ma la yataghayyaru akhiruhu bi ikhtilafil awamil. Jadi kalau begitu artinya saya coba nanti kalau kurang pas bisa dipaskan sendiri. Adapun isim yang mabni adalah yang akhir katanya itu, akhir harokat itu, kata tersebut itu hanya satu. Hanya satu. Wa in syi'ta faqul, kalau kau mau silakan diterjemahkan menjadi yang tidak berubah harokat akhirnya. Bikhtilafi al-amil, dengan berbagai macam perbedaan jabatan kata dalam kalimat tetap tidak merubah kata-kata itu, sama dimanapun. Bikhtilafil awamili. Sudah? Ya. Jadi kalau begitu kebalikan dari yang mu'rab. Kalau yang mu'rab itu berubah harokat di akhir kata sesuai dengan jabatan kata dalam kalimat, tetapi yang mabni adalah tidak berubah harokat akhir kata tersebut berapapun atau apapun jabatan kata dalam kalimat tersebut. Fa kalimatun nahnu masalan wahya ismun mabniun, maka kata nahnu, nah ini kata nahnu, kata nahnu ini termasuk isim yang mabni, tidak berubah harokatnya. Jadi harokatnya dimanapun, yang ini, nah gitu kan, tidak berubah. Ya. Yakunu akhiruha daiman al-dhammah ainama waqa'at fil kalam. Saya ulangi, yakunu akhiruha daiman al-dhammah. Jadi selamanya nahnu itu akan berharokat dhammah dimanapun posisi nahnu itu.
Ya. Daiman agama tu. Daiman itu selamanya. Al-domah selamanya domah. Ainama waqa'at fil kalam, dimanapun posisi kata itu dalam kalam, dalam kalimat maksudnya, ya. Kadzalika kalimatun hadihi, demikian juga kata hadihi. Hadihi ini juga mabni, dimanapun apapun jabatan hadihi dalam kalimat. Nah, oleh karena itu al asmaul mabniyatu yang termasuk isim-isim yang mabni, al asmaul mabniyatu itu satu adalah adoma iru, adoma iru, adoma ir, adoma iru. Kemudian yang kedua asma atau isim-isim al-isyarah, ya. Yang ketiga asma, ini al-asma ya. Al-asma'u al-mausu lah, al-mausulatu, isim-isim mausul atau kata sambung. Kemudian asma'u syarti 4, kemudian 5 asma al-istifhami. Ini isim-isim syarat. Kemudian ini asma atau Asmaul istifham. Itu mudah-mudah nilai ya? Bukan, itu kata tanya. Boten niki kok bentukane. Asmaul istifhami. Istifhami kenapa? Itu idhofah. Oh iya, sama dengan dhuwur atasnya itu. Kemudian ada lagi wa ba'du dzuruf, ya, artinya dzaraf. Ada dzaraf
zaman, dzaraf makan. Kemudian juga asma af'al. Harokat akhir. Ya. Hurufi asma'ul af'ali dan lain-lain. Nah, nanti untuk yang mabniah itu akan dibahas dalam buku ini setelah yang mu'rab itu selesai. Gitu. Jadi yang dhumair itu termasuk mabni. Sehingga huwa raisahuwi, raisahuwu. Hiya juga begitu. Ini Hum. masalah domir itu kan akan dibahas juga Pak. Oh iya. Dan isyarah hadza hadhihi dalika tilka itu juga mabni, tidak berubah. Kemudian mausulah aladzi dan alati. Kemudian syarat ya misalnya huruf in, istifham, hal, a, misalnya gitu kan? Mada. Ya. Kemudian ba'du dzuruf, sebagian dzarf, apakah dzarf makan atau dzarf zaman? Karena ada yang tidak mabni. Ada min tahti. Karena itu dzarf makan itu. Tapi berubah dia. Min tahti hal anhar. Dan asma af'al. Asma'ul khamsah. Ya. Oke. Jadi al asma al mabniyah di situ isim-isim yang mabni yang kebalikan dari mu'rab itu antara lain disebutkan di sini ada ad-dhamairu, kata ganti yang kalau kita jumlah kemarin ada berapa? 14 ya, 14. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna, anna nahnu. Itu. Kemudian juga isyarah, isim isyarah atau kata tunjuk itu juga mabni, tidak mu'rab, ya. Sehingga nanti apapun jabatan kata atau isim domir itu tidak kena pengaruh karena mabni. Sebagaimana juga kata sambung alladzi, allati, alladzina dan seterusnya. Oke. Jadi itulah ikhwani fil iman tentang isim yang mu'rab dan mabni. Jadi nanti kita akan standar berbicara terkait dengan mabni itu ya beda dengan yang mu'rab. Artinya tingkat kesulitannya itu justru ada di mabni. Justru karena tidak berubah itulah kemudian kita sulit untuk memastikannya. Beda ketika harokat kata tersebut itu berubah-ubah sesuai dengan jabatan kata dalam sebuah kalimat. Itu.
Kalau di mabni kita ambilkan contoh yang pertama itu nahnu saja misalnya. Kalau kalian pernah membaca, ini saya kasih Allah dibaca apa? Innallah ha. Sekarang ini dibaca inna nahnu. Ya, maka disebut sebagai mabni gitu loh. Kudune seperti ini kan berubah mu'rab. Tapi karena ini tidak berubah menjadi inna nahnu. Sesungguhnya kita. Iya. Sehingga nanti kalau mengi'rabnya, menjabarkannya itu menjadi nahnu itu adalah ismu inna mabniun alal dhammah fi mahali raf'i li'anau min ismin inna. Dia ada di jabatan isim inna, maka dia masuk rafa. Tapi mahalnya, jadi posisinya ada di rafa. Tapi karena mabni, nah kebetulan ini mabni. Jadi di sini mansub, ya mansub atau aslinya di situ. Ya. Tidak bisa. Nanti mungkin kalau diganggu digugat ya bisa aja, cuman tetap berubah. Kan gitu. Itu contoh kalau seperti kalau lagi inna kalau itu Allah itu berubah di sini. Sekarang kalau misalnya itu saya ganti, nah, wah malah kotor. Nah ini kan berubah di sini kan, mu'rab dan seterusnya. Oke. Baik, untuk urusan atau pasal yang pertama itu di pertemuan yang akan datang insya Allah. Nanggung sekali kalau diteruskan nanti. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi saya juga belajar, jadi semangat belajar bersama. Semoga Allah memudahkan usaha kita ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mohon masukan untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nomor yakunu Akhiruhu. Harus tidak? Ayo berarti ayo yakunu akhiruha. Buatan akhir ya. Ora. Yakunu kok. Daiman itu sebagai